dan fit. Tengok kita. Ya, 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 ya. Iki Mas, nek misale terlepas saka maskulin, feminin dan bla 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 yang lainnya kuwi memang kita harus akui ya, iki memang ada gejala iki bahwa lagu-lagu Jawa pop iki sedang sangat berkembang ngono Mas. Ya. Dan ya itu bisa kita lihat dari munculnya di media-media ngono media sosial dan lain sebagainya. Nah, menurut Mas Paksi dhewe iki ana pandangan apa ngono Mas? Atau ana harapan apa dengan munculnya lagu-lagu Jawa pop ini Mas? Aku kudu melihat saka kacamata pelaku seni sekaligus kacamata pelaku sastra ya. Saka akademisi juga. Ora usah anak akademisi kabotan bebane. Pelaku apa pegiat sastra Jawa wis ngono wae. Sip. Iya Mas, iya Mas. Sing pertama, kalau melihat perkembangan hari ini saya termasuk orang yang menyetujui bahwa sastra Jawa hari ini berkembang dengan sangat luar biasa. Aku kalau ada diskusi-diskusi forum sastra Jawa apa kebudayaan Jawa saya ngomong sastra Jawa sekarang punah. Sastra Jawa sekarang menuju ke titik nadir. Ya aku kerep krungu ning komen Facebook. Oh, kayak banget kuwi. Kosek, aku mau ngomong kosek, didelok sik sastra Jawa sing kaya piye. Nek kowe hari ini mengharapkan orang untuk memproduksi lontar apa nulis neng deluang, ya ora mungkin. Tapi harus kita akui juga loh. Lirik-lirik lagu yang kita bahas itu patah hati, sad boys, apa sad girl, kemudian lirik-lirik lagu bertema patah hati ini bukankah hari ini kuantitasnya sedang banyak-banyaknya? Ya. Apakah itu sastra atau tidak? Kalau kamu mau adil, aku menganggapnya sastra. Terlepas saka kuwi dikritik secara kualitas apa secara diksi atau secara macam-macam, kita tidak bisa menilai sastra seperti ini. Nek syaratnya sastra paling minimal wes sebagai sesuatu dengan unsur bahasa sing indah. Lah lirik kan indah toh. Ya paling ora ana rima, ana tema sing indah, ana macam-macam. Itu kan wis sastrawi. Kalau aku menyetujui kalau sastra Jawa tidak sedang punah, ini justru sedang mungkin ini fase terbaik sastra Jawa loh selama peradaban. Dilihat dari kuantitas luaran produknya. Puisi Jawa berbentuk lirik hari ini hampir setiap hari di semua media yang memungkinkan hari ini bisa kita temui. TikTok, Instagram, Spotify, YouTube. Kabeh ngomongke lagu Jawa kabeh. Berarti kan secara produktivitas ini sedang tinggi. Terus nek ono tapi itu kan duduk sastra. Itu sastra tapi dengan medium yang berbeda. Mungkin Spotify, YouTube, TikTok itu adalah medium terbarukan. Sing kita nggak tahu. Kan dulu juga medium kan berganti-ganti medium penulisan loh ya. Sekolah lontar balik neng deluang, neng kertas Eropa, neng macam-macam. Mungkin saya ini neng ranah digital. Nek arep adil-adilan tok hitung jumlahnya saya ini luwih akeh mbangane periode kerajaan manapun. Bentuk sastra Jawa loh ya. Ora ngomongke kualitas tapi ini bahasane misuh, bahasane ora adiluhung. Aku sik adiluhung menurut siapa? Sing iso kita juga jarak nek ngomongke aku bahasane saru. Bahasane ana lagune Endix ana sing kowe pabu, kowe sacilat, kowe bajingan bahkan metu kuwi ning nggon. Kuwi ora mencerminkan kebudayaan Jawa. Saiki nek centinine kurang saru piye? Bener sih Mas. Kayak eksplisit banget loh ngomongke macam-macam bab lakang oke banget. Nah, mbok wis menilai kualitas apa nek sing do ngalaku ana reduksi nilai ning nggon sastra Jawa. Aku ora melu-melu ning nggon kuwi, tapi aku selalu nek secara kuantitas sastra Jawa hari ini sedang dalam jumlah paling produktif selama peradaban. Dan arsipnya juga sudah tidak lagi di skriptorium atau neng perpustakaan toh. Arsipnya neng iCloud digital. Neng server-server Google apa server-server yang ngene Facebook ngono kae lho. Dan mau nggak mau itu bisa ini loh Mas, bisa dikatakan dengan adanya persebaran yang sangat masif ya lewat media digital itu ya orang luar jadi tahu juga. Pada minimal kan tahu. Lah saiki mau sing diobrolke
neng Sulawesi, neng Papua bahkan ana wong terpapar sastra Jawa. Ya. Lah itu bukannya yang selama ikan belum tahu toh. Ya. Selama ikan ngerti wong sastra Jawa saiki diugemi neng Leiden. Ah saiki ngenak dhewe neng wong saka sak donya iso kabeh ngrungokke YouTube apa Spotify ini Didi Kempot. Nah, itu kan ana distribusi sing Ya, luar biasa toh. Ya, ya. Nek arep ngomong ke adiluhung apa ora kuwi sabar wae. Nek saiki mungkin tak anggap elek ra apa mungkin tapi 100 tahun. Nek ADKB wis mati kuwi dadi adiluhung mungkin 2123 Ya. ngono mungkin posisine Darboy iso kaya pujangga-pujangga apa empu ya kita nggak pernah tahu. Kalau aku pendapat pribadinya kayak gitu. Ini secara personal ya. Ya. Jadi kalau sastra Jawa dikatakan sekarang punah, aku tidak, justru sebaliknya. Justru sedang bagus-bagusnya. Ya wis dihitung bae jumlahin. Bahkan kuwi mau Mas, nah aku juga sempat berpikiran ya oke lah mesti nek di dalam apa aku sebagai apa ya dilalah ngajar sastra Jawa ngono kala Mas. Memang ada apa ya Mas pergulatan batin antara piye to sing dimaksud adiluhung iki. Siapa yang menentukan dan apa ya apakah medianya hanya seperti itu atau hanya dinilai dari apa jenenge teknis pembuatannya. Oke, Ya. di satu sisi itu memang para pujangga dulu itu karena memang medianya terbatas ya Mas, jadi Ya. perlu apa satu apa Mas jenenge laku-laku sing laku itu apa ya cara memaknai bahwa kita melakukan sesuatu itu dengan sakral ngono lho Mas. Itu kan tapi konteksnya zaman dulu. Ya. Gitu. Tapi kalau sekarang juga kan kita juga sudah kedatangan media digital, teknologi yang betul. lebih ampuh itu Ya. saya pikir juga Ya. itu suatu hal yang terjadi secara natural bahwa orang-orang mereproduksi sastra Jawa itu melalui lagu-lagu. Ya. Oke, sakralitasku yang menarik. Maksudnya kan dulu kan medium untuk mengekspresikan sastra Jawa kan terbatas neng lingkaran kerajaan yang sangat dekat dengan ritual dan sakralitas. Atau ya sing iso tuku kertas biyen ki meng ndoro-ndoro. Ora. Konkretnya ngono. Ternyata kayak gitu sing iso nyediani tuku tinta, tuku kertas Eropa ki ya ndoro-ndoro. Kalau hari ini ketika sudah ada lebih terdesentralisasi penyedia bahan dan juga reproduksian sastra Jawa ki iso kabeh wong iso ngakses. Yuk sakralitasnya hilang, kose. Aku ngerti rak mungkin ana pujangga-pujangga baru kaya Didi Kempot apa Deni Caknan ya dadak nganggo nenepi apa dadak nganggo golek ilham. Meng sakralitasnya mungkin berbeda dari sakralitas istana sentris ya. Juk biyen dadak nganggo kembang, nganggo menyan, nganggo poso, ya mungkin saiki dadak healing piknik sithik lho. Kuwi ya larang lho kuwi. Bar dipedhot yange. Bar dipedhot yange aku arep golek wangsit neng Bali. Ya kan padha karo nek biyen golek wangsit ning Gua Langse apa ning Gua Kiskendha. Saiki kan aksesnya ning Bali luwih cedhak. Iya. Ah kan ning kono ya membutuhkan perenungan, membutuhkan macam-macam. Jadi sastra Jawa, terutama kuwi mambalikne aku sebagai pihak yang pro dengan progresivitas sastra Jawa hari ini ki lagi seneng aku. Kayak ngono kuwi lho Mas. Terlepas mungkin terkait dengan ini ya Mas, adanya pro kontra di dalam dunia akademisi gitu loh. Wis ben wong tuwa rak senengane ngayal. Ngono ki ya ben. Aku rawan nerus game aku. Maksudnya begini loh. Iya. Kekhawatiran itu barangkali karena orang-orang itu belum bisa mengembrace kebaruan. Iya. Nah, iki aku seneng iki Mas. Atau mungkin ya kan selalu ono toh pro dan kontra, keterbelahanku sing konservatif karo sing progresif modern kan selalu ono ning peradaban. Hari ini sing mengakui sastra Jawa punah ya wis ora apa-apa. Barangkali kuwi sedang belum bisa mengembrace kemajuan atau kenyataan yang ada di sastra Jawa. Dan ya wis ben wong tua ki menangan wong nom ngeyel ki ya wis ben ngono wae. Iki mumpung ade dadi nom ngeyel. Kan kodrate ngono. Dan ini juga ana kaitannya ini juga ya Mas dalam konteks yang lebih global lagi. Ya. Itu saya kira juga sastra Jawa itu bisa menjadi satu satu instrumen gitu lah Mas untuk entek Mas. Padha enteke ya wis. Sorry.
satu apa ya Mas? Satu Apa-apa dikira rokok, doncali rokok ben kaya Sri Mulat ki lho, Mas. Wih, ngene iki. satu fenomena yang ya sudah kita patut kita apa ya? Aku orang ngomong disyukuri tapi ya sudah kita biarkan saja Ya, seperti itu ya. gitu loh Mas. Nah menurut pandangan Mas Paci sendiri ya Mas konteks keglobalan Bersamaan dengan meledaknya popularitas lagu Jawa, di situ juga sebenarnya secara lebih luas hari ini kalau kita akui hal-hal yang berbau tradisional, yang berbau kejawaan atau akar budaya itu justru sedang diminati banyak orang. Paling tidak kita bisa melihatnya dari potret-potret yang ada dari kerangka di sosial media ya, yang akrab dengan kehidupan generasi kita. Hari ini disadari atau tidak, orang Indonesia atau orang-orang di Jawa bahkan itu sedang lebih banyak menaruh perhatian pada apa yang berunsur kejawaan dan atau unsur tradisional lainnya. Ya lo, nah ini lo kaya ludruk lho, nek apik dikai rokok ngono kata. Jadi tak delok ning fenomenane sosial media. Kowe nek posting sesuatu sing berbau tradisi apa berbau adiluhung apa berbau akar budaya itu engagement-nya akan lebih tinggi. Misal kowe wong wedok selebgram Dian Sastrowardoyo. Wis contoh ini adalah ikon wong ayu sa Asia Tenggara. Ketika dia posting nganggo klambi biasa, jumlah like karo jumlah engagement dan lain sebagainya itu lebih sedikit daripada pas dia potret dengan kebaya. Dan itu mempengaruhi banyak orang. Jadi saiki contohnya wae ning Jogja wis, hal-hal yang berbau tradisi tentang yang paling gampang kuliner. Wong piknik ning Jogja dengan sasaran kuliner itu mesti kuliner-kuliner yang tradisional. Hari ini loh ya di sosial media mereka bangga posting sate klathak, lele, Mbah Marto geneng sing lemangan ning pawon, gudeg pawon sing antrine, gudeg sing kumuh apa restoran-restoran warung-warung cilik-cilik itu lebih seksi hari ini. Nah, itu menurutku ada kesinambungan dengan tren sastra Jawa dalam lagu itu tadi. Jadi hal-hal yang berbau tradisional sekarang sedang diminati oleh kelas menengah pengakses informasi itu tadi. Ya. Mungkin nek iki ya meng obrolan cakruan meneh. Gejala itu atau fenomena itu terjadi gara-gara mungkin setelah era internet ini semua portal itu dibuka, port-port itu dibuka, kita mengalami globalisasi informasi yang banyak banget. Mulai tahun 2000-an ke sinilah kita terpapar Netflix, terpapar drakor, terpapar wacana-wacana Timur Tengah akeh banget. Nah, mungkin kita sedang kewowogen. Ya. Nek bosone kampusan kan ini ono resistensi kultural ngono. Wes wingi-wingi mungkin 10 tahun awal 2000-an kan semua serba barat, semua serba Netflix, semua serba apa-apa. Saiki justru balik meneh. Oh, ternyata kuwi membosankan ya, ternyata kuwi kewogen ya, ternyata kita muak mungkin ya karo kuwi balik meneh nang kuwi mau. Makane do nganggo kebaya, do nganggo batik, jajanan tradisional terus termasuk mendengarkan lagu-lagu Jawa. Kuwi mau mungkin saka fenomena kuwi. Aku ya urung melakukan riset ado-ado. Tapi itu satu masukan sing apa ya Mas, sing tak kira itu jadi bahan yang ya saiki balik nang kampus wae sing riset sing paling sederhana ya ning ruang kelas ya. Angkatanku tahun 2000-an karo angkatanmu jumlah mahasiswa sing tertarik mlebu sastra Jawa akeh ndi? Angkatanmu. Nah, jawab rak kuwi mau wisan. Dan iki Mas, oh yo aku kelingan. Tak delokke ada riset yang berkembang Mas, terutama skripsi ya ini. Ya. Mulai memanfaatkan objek-objek di media itu Mas. Ya. Jadi memang nggak apa ya, nggak sebatas Yuki mau Mas objeknya atau bahannya itu yang di naskah. Ya. Mulai merambah ke film. Nah, ya film bahasa Jawa. Meme. Bahasa WhatsApp. Nah itu sedikit banyak juga relevan dengan apa sing nek bahasa cakrukku, bahasa siskamlingku kuwi kebudayaan Jawa itu sedang berkembang dan menemukan bentuk-bentuk baiknya dalam form lain ngono dalam media dan perangkat-perangkat lain ngono.
Dadi nek arep ngomongke saiki tapi badike wis ora kaya ben ayo jan beda. Kan Iya, setiap zaman punya apa bahasa Jerman iki Zeitgeist to. Nek Zeitgeist. cah saiki merespon dengan meme Jawa ya mungkin kuwi. Mungkin padha karo sloka-sloka zaman biyen ya mungkin. Jadi kebudayaan ini sedang berkembang. Menurut salah satu guru kan, untuk kebudayaan Jawa punah enggak? Selama masih ada orang yang menggunakan bahasa Jawa, sastra Jawa dan budaya Jawa itu tidak akan punah. Ya. Saya ingin tambah oke. Oke. Guys, menarik banget iki bahasane. Cakro, itu bahasa akademis, wong aku ra iso nek akademis. Tapi cakro ngene kadang ya luwih konkret ngono kalau Mas. Luwih bisa mengerti, bisa ditangkap. Meskipun ya asline mau ya muatane ya ora ben-ben ngono iki. Ya ki meng berdasarkan nganu ya, ora observasi juga pengalaman di lapangan karena aku ki cah lapangan toh cah dolan ngerti lagune menarik, Instagram menarik, Twitter ngene iki ngono. Kuwi lho Mas, kadang bahkan juga aku pun nek tak pikir-pikir kudu juga melihat di lapangan juga gitu loh. Selain mungkin dilandasi oleh landasan-landasan literatur yang sudah ada. Tapi ya aku kudu delok ning literatur kok ngene kan toh kan penelitian itu kan selalu bergulir toh Mas. Tahun iki ono argumen kok ngene, ono hipotesis kok ngene. Ora ternyata sing anyar kok ngene. Nah itu kan dari proses kita melihat lapangan juga dan ini kaitannya karo perkembangan sastra Jawa mau nek kita ngawali mau masuk ke obrolan cakro ini tentang lirik-lirik lagu atau lagu-lagu Jawa pop yang memuat tentang patah hati ini. Saiki mah gandeng ki wis saya ngurus meneh iki. Iki aku pikir mau kita gendani bojoku ora bali-bali. Heeh lho. Kita wis kancingan iki. Iki terakhir banget iki, Mas. Ana pesen ora, Mas? Nggo lanangan-lanangan sing ambyar, sing ngaku bakoh, sing ngaku paling kuat ning Indonesia, Mas. Terkait kuwi mau apa sing kita obrolkan itu, Mas. Duwe pesen-pesen Mas, monggo Mas disampaikan. Mungkin harapan ya, nek pesen-pesen iki kok seolah-olah nuturi apa-apa, jadi harapan. Iya sih. Harapan saya hari ini ketika banyak anak-anak muda terutama yang mulai tidak malu mengakui jati dirinya sebagai orang lokal, menulis atau menggemari kejawaan atau memakai kebaya atau memakai batik. Harapanku ketidakmaluan atau ketidakinferioran kalian terhadap kebudayaan Jawa ini, harapanku ini jadikan fondasi berpikir ke depannya. Jadi ke depannya ya wes ora isin meneh, ini dipertahankan aja semangatnya untuk selalu tidak malu menjadi lokal. Kan sekarang trennya kan tidak malu menjadi lokal. Iya. Ngrungokke Spotify naik patah hati. Nonton YouTube, ya YouTube-e wayang ngerti dhewe to saiki peminate YouTube wayang kaya piye gede banget. Weh akeh bangane peminat-peminat wayang biyen. Nah, tidak malu menjadi lokal dalam lebih luas, tidak malu menjadi Indonesia ini harapanku menjadi semangat ke depannya. Jadi besok lagi tidak usah minder, tidak usah khawatir sama kebudayaan-kebudayaan yang masuk berikutnya. Apa sih kuwi bahwa terlepas apa ya balik meneh mau Mas pro kontra kira dulu orang ini tapi yo ning lapangan ki akeh sing luwih apa ya saiki luwih concern meneh lho Mas terbantu dengan munculnya di media-media kuwi ya Mas. Jadi ya, termasuk kuwi mau Mas di kalangan lanangan-lanangan ambyar. Nek arep nguri-uri kabudayaan kuwi paling gampang ya mengakrabkan diri dengan teknologi. Beberapa pelaku kebudayaan sing mengakrabkan diri dengan teknologi ternyata bisa mendistribusikan itu dengan lebih baik. Contohnya podcast kita hari ini. Ngomongke Jawa-Jawa nganggo teknologi to. Nek misalnya ki ngomongke mengenai kampus apa rendile nonton paling ngomong 10-20. Tapi nek di YouTube ke di podcast kayak gini distribusinya kan distribusi pesan-pesan kebudayaan ini selalu kayak tadi. Ya, teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk nguri-nguri kabudayaan. Pun teknologi dan nguri-nguri kabudayaan. Itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi begitu dulu Mas Paksi, dulur-dulur ya.
Nggih. tetap semangat, tetap ambiar nek ambiar kono. Sing penting tetap ngrungokke musik Jawa, nguri-nguri kabudayan sesuai dengan zamannya. Ya. Ketemu lagi di podcast Teng Teng Treat. Iya. Iya. Iya.